Pada kuliah kita kali ini, pertama-tama saya ingin mendiskusikan mengenai bagaimana kita melakukan kegiatan ketika kita berada di lapangan. Jadi, yang lebih fokus saya diskusikan hari ini adalah apa-apa saja alat-alat teknis yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Jadi, jelas kuliah hari ini adalah merupakan praktek yang harus dipersiapkan sebelum kita pergi ke lapangan dari sisi teknis. Ada juga unsur penting lain yang dipersiapkan, yaitu tentu topik penelitian, bahan-bahan yang sudah dibahas, teori-teori yang sudah dibaca, sehingga ketika kita berangkat ke lapangan, alat-alat yang diperlukan dan juga bentuk-bentuk data yang mau dikumpulkan, kita sudah tahu apa itu. Sehingga alat-alat itu akan koheren atau sesuai dengan keperluan kita ketika kita ingin mengumpulkan jenis-jenis data di lapangan. Pertama sekali, yang paling tradisional atau alat-alat catat yang sudah sangat lama digunakan dan terus juga digunakan sampai sekarang adalah mencatat setiap informasi yang ingin kita kumpulkan di lapangan di dalam sebuah kertas atau buku. Ya. Catatan ini menggunakan pena atau pensel atau apa saja, tapi kita catat informasi-informasi itu. Walaupun kemungkinan besar yang kita catat itu pointers-pointers atau informasi tertentu supaya kita jangan lupa. Nanti setelah kita kembali ke rumah atau ke tempat kita menginap di lapangan, baru kita menjelaskan atau menulis, bila perlu juga mengetik apa yang sudah kita dapat informasi itu dari berdasarkan pointers, lalu kita tulis secara lebih detail yang nanti pada bagian tertentu didiskusikan dengan apa yang disebut dengan jurnal atau catatan harian kita di lapangan yang jauh sudah bisa lebih terbaca informasi-informasi yang dapat kita kumpulkan. Jadi walaupun bentuk catatan lapangan berupa kertas atau catatan pakai pena ini sudah dilakukan sejak dahulu kala, tetapi saya kira sampai hari ini kita jangan meninggalkan ini. Walaupun nanti sudah bisa digantikan oleh peralatan-peralatan teknologi yang lebih canggih seperti MacBook, notebook, dan peralatan lainnya. Yang kedua yang harus kita ingat adalah dalam zaman kita sekarang ini begitu banyak kesempatan untuk dapat menggunakan berbagai jenis peralatan yang mungkin ya pada beberapa puluh tahun yang lalu tidak semewah sekarang ini ya. Dulu kita hanya bisa mendapatkan informasi itu mungkin pakai tape recorder ya, atau juga lebih banyak menggunakan kaset untuk merekam. Mungkin video juga masih jarang. Tetapi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Data lapangan yang penting kita pertimbangkan adalah, saya sebut tadi sudah, mengenai topik penelitian. Orang yang pergi ke lapangan tanpa topik yang jelas pasti akan kesasar, pasti akan pusing. Ya, karena ketika kita sampai di lapangan, informasi yang tersedia itu sangat-sangat banyak. Dari aspek apa saja bisa kita temukan. Contoh, kita sekarang pergi ke satu desa, misalnya di Cirebon, ya, satu kampung di Cirebon. Kalau kita pergi ke situ tanpa topik yang penelitian yang jelas ketika kita berangkat, maka segalanya tersedia. Kita bisa meneliti mengenai pertanian, kita bisa meneliti mengenai koperasi, kita bisa meneliti mengenai peternakan, kita bisa meneliti mengenai lingkungan alam, mengenai kesehatan, perumahan, arsitektur, jadi tanpa batas. Untuk itulah ketika kita pergi, kita sudah harus punya fokus topik. Walaupun nanti ketika di lapangan, topik itu bisa berubah, bisa bergeser sedikit. Tapi tidak mungkin lah ya, ketika kita berangkat kita ingin meneliti bagaimana musik di dalam mengiring tari topeng, tahu-tahu sampai di lapangan kita mengganti topik kita, bagaimana cara mengobati kesehatan yang begitu banyak menimpa masyarakat di sana. Wah, itu jauh sekali ya, nggak mungkin. Jadi topik penelitian itu bisa bergeser sedikit. Tadinya mungkin kita hanya ingin melihat satu kelompok penari topeng atau pemain musik topeng, kita pindah ke beberapa kelompok yang lain gitu. Itulah kira-kira yang paling mungkin. Atau kita ingin mengembangkan juga
Apakah musik topeng sama dengan musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang? Gitu. Hal-hal begitu. Di mana perbedaannya? Apa perbedaannya? Walaupun di satu kebudayaan. Itu mungkin pergeseran-pergeseran yang mungkin. Lalu juga kita harus mempertimbangkan mengenai keluaran akhir penelitian kita. Apakah kita di dalam penelitian ini ingin membuat sebuah tulisan berupa skripsi bisa, tesis bisa, disertasi bisa, atau kita juga ingin mempublikasikan hasil rekaman audio yang kita temukan di lapangan, atau bahkan kita ingin membuat film dokumenter mengenai penelitian lapangan kita. Ketika keluaran akhir dari penelitian berbeda, maka tuntutan peralatan teknis yang diperlukan juga sangat berbeda. Itu harus diingat itu ya. Jadi jangan setelah sampai di lapangan kita berencana, oke, saya sekarang ini mau membuat sebuah rekaman musik pengiring topeng yang profesional dan bagus. Tapi kita cuma bawa tape recorder yang sederhana, nggak mungkin kita menghasilkan rekaman yang baik. Gitu. Ya, karena itu pasti tidak memadai untuk ensemble atau kelompok musik yang cukup besar. Nah, jadi apa yang mau saya simpulkan di sini? Rancangan di awal ketika kita berangkat ke lapangan dan temuan di lapangan yang kita sesuaikan dengan rancangan itu sangat penting ditentukan semenjak kita persiapan sebelum berangkat, apa yang mau kita capai dari keberangkatan kita ke lapangan ini. Ya, ini tentu juga nanti pertimbangan mengenai waktu, dana, jarak, dan lain-lain yang sangat menentukan kemampuan kita untuk bisa tinggal di tempat itu. Yang berikut, data-data di lapangan itu dalam bidang ilmu apapun ya bisa bermacam-macam. Tetapi dalam ilmu etnomusikologi, bentuk atau format data lapangan yang biasa dikumpulkan itu yang pertama adalah dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan di sini dalam arti seperti catatan tadi. Nah, hampir semenjak ditemukannya fotografi, sudah sulit etnomusikolog yang tidak menggunakan alat memotret atau foto di dalam melakukan pengumpulan data di lapangan. Jadi foto atau still foto atau gambar itu banyak sekali diperlukan ya. Karena ini penting, misalnya begini, salah satu contoh. Kita melihat satu instrumen atau alat musik. Alat musik ini kalau dicatat, kalau kita tidak pintar menggambar, sulit sekali untuk menjelaskan kepada orang. Ya, misalnya sitar, ya, atau siter dalam alat Sunda, gitu, atau gambang kromong dalam Betawi. Itu sulit sekali untuk bisa dijelaskan kira-kira seperti apa alat musik ini. Atau foidoa di Flores. Ya bisa kita bilang bahwa itu suling yang mempunyai dua bambu, untuk bambu yang ditiup dari satu sini. Wah, itu menjelaskannya rumit. Dengan gambar itu jauh lebih mudah bisa dijelaskan. Kita foto dari beberapa sisi, lalu kita jelaskan. Inilah yang dimaksud dengan foidoa dari Flores, gitu. Jadi foto atau gambar itu hampir tidak bisa lagi diapakan. Apakah gambar ini juga bisa kita gunakan untuk jadi data yang lebih detail? Bisa. Misalnya ketika kita memotret sebuah upacara, memotret sebuah aktivitas ya. Di situ kita bisa mengenali orang. Ya, kita bisa melihat aktivitas siapa yang memperlakukan apa gitu ya. Itu semua bisa digunakan untuk menambah informasi yang kita perlukan ketika kita menulis. Yang ketiga adalah audio atau suara. Ya, bagi etnomusikolog ini nggak ada pilihan. Dengan ditemukannya teknologi perekaman, audio itu sangat-sangat penting. Terutama ketika kita mempunyai keterbatasan sebagai manusia untuk mengingat musik yang kita mainkan. Coba Anda bayangkan kalau kita pergi ke satu daerah, pertama kali kita mendengar musik, ada 9 atau 8 alat musik yang bermain, tambah audio atau vokal, lalu kita bisa mengingatnya semua. Itu nonsense, nggak bisa. Hanya sebagian kecil yang bisa kita ingat. Nah, inilah pentingnya alat perekam suara atau audio. Dengan begitu, kita bisa membawa hasil rekaman itu untuk kita ulang-ulang, kita pakai di dalam penelitian kita. Dan bahkan ini sebagai satu alat yang sangat penting sekali untuk mentranskripsi ketika kita ingin menganalisis musiknya. Ya, tanpa rekaman ini, ya ada beberapa orang yang bisa mentranskripsi musik yang dia dengar sekali jalan, tapi itu impossible. Ya, kapasitas manusia tidak mencukupi. Itulah pentingnya suara audio. Jadi audio ini pun kan secara peralatan banyak sekali jenisnya. Untuk itulah penting sekali menentukan
keluaran audio atau musik yang seperti apa yang mau kita produksi dari lapangan. Karena tadi ya, peralatan itu menentukan juga outputnya, apa yang bisa dicapai. Lalu yang ketiga, video atau disebut dengan gambar dan audio, gambar bergerak. Ini sudah mulai sejak tahun 70-an ya, video begitu populer bagi penelitian etnomusikologi. Saya ingat sejak saya kuliah tahun 70-an, tahun 80-an saya memasuki etno, itu sudah hampir tidak ada lagi kita yang tidak menggunakan video ketika pergi ke lapangan. Walaupun peralatannya jauh lebih berat, jauh lebih kualitasnya lebih rendah ketimbang video-video yang kita temukan sekarang. Tapi video itu sangat banyak membantu. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi, dan bagaimana kita melihat output. Ya, nanti kalau saya tunjukkan beberapa video atau film yang pernah kita buat dengan video, ya bisa Anda lihat kualitasnya itu memang dipersiapkan untuk membuat film yang baik gitu. Berbagai media. Ini ya, sekarang tadi saya bilang ketika zaman dahulu kita menggunakan kertas untuk menulis. Sekarang ya sudah ada alat-alat digital yang bisa Anda tulis di situ, dan nanti bisa ada cetak atau ada print di rumah kalau perlu, atau dijadikan menjadi data saja ketika data-data di lapangan itu. Jadi berbagai hal seperti gambar, tulis tangan, dan lain-lain sudah bisa dilakukan. Ya, semakin hari peralatannya semakin canggih, dan saya kira ini juga jauh lebih ringan ya, ketahanan baterainya juga jauh lebih kuat. Yang berikut ini misalnya ada pena yang bisa langsung menulis ya. Kalau sekarang Anda lihat iPad ya, ada Samsung macam-macam mereknya, itu bisa menulis sangat detail seperti kita betul-betul menulis di atas kertas ya. Walaupun sebelumnya ada alat yang kita menulis di atas kertas tetapi dia langsung di-copy ke data digital. Ini juga banyak untungnya. Karena apa? Kalau kita sudah nanti di bagian belakang saya jelaskan mengerti tentang cloud, menyimpan data di server, maka data-data ini langsung bisa di-send, langsung bisa dikirim gitu ya. Itu yang sangat membantu sekali dengan kemajuan teknologi sekarang. Yang berikut adalah cara kerja dari setiap peralatan ini perlu kita pahami ya, perlu kita pelajari. Nggak perlu ahli-ahli banget gitu. Tapi kita tahu apa manfaatnya, apakah saya perlukan ini, apakah ini di lapangan nanti punya kendala atau tidak. Terutama ketika kita tahu di lapangan itu apakah listrik ada, apakah baterai ada gitu, itu perlu kita pertimbangkan. Yang berikut adalah scanner ya. Scanner ini sebenarnya adalah foto yang menyentuh langsung bendanya ya. Tapi scanner yang saya tunjukkan di dalam slide ini adalah scanner yang sangat bisa membantu banyak ketika kita tidak menemukan fotokopi di lapangan. Ya, misalnya Anda melihat satu buku atau foto atau apapun data-data yang bersifat dua dimensi, lalu Anda ingin mengkopinya, mencatatnya. Nah, dengan alat ini sangat bisa membantu. Harganya memang cukup lumayan ya, bagi mahasiswa cukup mahal ya, 1 jutaan sekarang mungkin. Tapi sangat bisa banyak membantu. Dulu waktu saya penelitian di Timor, saya banyak sekali mengumpulkan data mengenai data-data aktivitas masyarakat yang tercatat di dalam catatan BPPS di daerah. Ya, luas kawasan ternak, luas macam-macam gitu, karena penelitiannya bersifat kegiatan masyarakat ya. Wah, itu harus pergi ke fotokopi, minta izin membawa kertasnya untuk dibawa ke fotokopi, keluar lalu dikopi ya, itu sangat rumit sekali. Tetapi dengan alat ini itu nggak perlu lagi ya. Bahkan sekarang mungkin juga banyak sekali yang bisa langsung dipakai HP, langsung dipoto dengan HP ya. Jadi untuk nanti dipindahkan menjadi ya, data-data yang berbagai macam format bisa disimpan. Ini adalah film seluloid ya, yang sekarang hampir sudah tidak digunakan lagi oleh awam. Ya, masih ada fotografer profesional yang mempergunakan. Tapi ini dulu adalah yang paling dominan ketika kita mengadakan penelitian di lapangan. Kameranya seperti ini ya, dan terbatas. Satu roll itu ada yang 24, ada yang 36, biasanya 36. Ada yang hitam putih, ada yang color, bahkan ada yang slide. Jadi bermacam-macam itu bentuk fotonya. Tapi prinsip-prinsip yang dipakai di dalam kamera analog ini sampai sekarang kita nggak bisa gantikan ya. Mengenai cahaya, mengenai framing dan lain-lain itu tetap harus kita pakai prinsip-prinsip yang ada di kamera analog. Yang berbeda itu hanya bagaimana cahaya ditangkap dan bagaimana cahaya disimpan. Ya, cahaya ditangkap dengan
dengan film dan sekarang dengan CCD atau bentuk-bentuk digital lainnya itu sangat berbeda. Nah, ini sekarang sudah kita lihat ya, sudah sangat akrab dengan kehidupan kita, yaitu kamera yang digunakan secara digital, baik itu HP. Di dalam satu transisi dulu zamannya itu, HP itu belum begitu canggih fotonya, sehingga kita bisa melihat bahwa fotografi foto ini untuk memotret itu sangat penting sekali. Mungkin itulah saya kira yang bisa saya jelaskan pada bagian ini untuk mengenal peralatan dan fungsi dan aspek-aspek yang ingin dicapai ketika kita pergi ke lapangan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk bagian-bagian berikutnya, bagaimana menggunakan peralatan ini secara lebih detail di dalam berbagai aspeknya. Terima kasih dan sampai ketemu dan selamat belajar di rumah. Terima kasih.